Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Potret. Berkah untuk semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, saat ini saya sedang berada di Desa Sri Amur, tepatnya di atas Kali Cebet, PJT ya. Di mana di ini sedang ada pembongkaran bangunan yang berdiri di atas Kali PJT, teman-teman. Dan salutnya di sini sudah mulai dibongkar oleh pemiliknya masing-masing. Jadi dibongkar secara mandiri, teman-teman. Bagaimana prosesnya? Tonton videonya sampai dengan selesai. Nah, teman-teman, jadi ini ada beberapa bangunan ya. Di sana juga sudah mulai dibongkar. Jadi dari mulai ujung jalan yang menuju ke komplek perumahan sampai ke sini, ini sudah mulai dibongkar masing-masing. Nah, ini bangunan-bangunan yang sudah dalam tahap pembongkaran, teman-teman. Dan ini juga puingnya akan diangkut. Nah, puingnya mau dibawa mungkin buat nguruk di rumah yang baru di lokasi yang lain ya, teman-teman ya. Dan sampai ke sana juga masih dalam tahap proses pembongkaran juga, teman-teman. Nah, ini jadi bangunan-bangunannya satu persatu sudah mulai dibongkar secara mandiri. Nanti kita coba lihat video dari drone-nya ya, teman-teman. Tapi untuk sekarang kita lihat dari bawah dulu. Dan inilah salah satu program kerja nyata dari Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yaitu menormalisasi kali PJT, Kali Gabus, dan Kali Bekasi. Jadi untuk di Bekasi ini banyak sekali programnya, teman-teman ya. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik, bahkan disupport oleh warga. Ini kita lihat untuk kali PJT-nya yang ada di belakang rumah ini, teman-teman. Dan ini menyempit di sini ya. Ini menyempit untuk kali PJT-nya. Namun jika nanti dikeruk, ini akan menjadi luas seperti yang di hulu kali PJT-nya atau di depan dekat Jalan Raya Gabus, teman-teman. Kita bisa lihat beberapa bangunan yang sudah tahap pembongkaran. Dan itu juga ada para pemilik rumahnya juga. Nanti mungkin jika ada kesempatan kita mau bercoba berbincang-bincang dengan pemilik rumah. Nah, ini mungkin nanti dirubuhkan masing-masing, lalu nanti pembongkaran menggunakan alat berat ya, teman-teman ya. Jadi seperti pondasi dan lain-lain atau lantainya itu bisa menggunakan alat berat. Tapi untuk saat ini masih dibongkar oleh pemiliknya sendiri karena ada beberapa material-material yang masih bisa dimanfaatkan. Seperti ini contohnya, rolling bersih ya, atau pintu besi ini masih bisa digunakan. Daun jendela juga masih bisa digunakan dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat untuk di jembatan ini jembatannya sudah agak tinggi ya, teman-teman ya. Ini bagus untuk jembatannya, agak melengkung walaupun masih datar. Dan inilah kali PJT-nya, teman-teman. Kalau kita lihat dari belakang, ini belakangnya rumah ya. Nah, kalau ke sana itu arah hilir. Yang di video saya sebelumnya itu ujungnya kali BCT ada di Kali CBL, teman-teman. Nah, ini di sisi lainnya juga seperti ini ya. Ini banyak yang mancing juga, teman-teman. Ini ada saluran pipa air minum atau pam. Dan sampai sana tuh masih banyak lagi bangunan-bangunan yang memang berdiri di atas Kali PJT, teman-teman. Ini lagi proses pembongkaran oleh pemiliknya. Nah, ini lagi mengambil besi-besi ya, teman-teman ya. Besi-besi yang mungkin masih bisa dimanfaatkan untuk dijual atau untuk membuat bangunan
bangunan baru lagi teman-teman. Nanti kita coba tanya Bapak. Pak, boleh tanya Pak? Boleh. Pak, ini mulai pembongkaran oleh pemiliknya sendiri dari hari apa Pak? Ya nggak rata Pak. Jadi ada yang kalau saya udah 4 hari berjalan. Udah 4 hari berjalan. Ada yang baru mulai Jadi namanya orang kan beda-beda. Kalau saya kan prosesnya lama, mesti bongkar duluan daripada hancur. Iya betul. Kan sama kesadaran sendiri juga ya Pak ya? Iya. Kayak gitu. Tapi ini dapat penggantian atau bagaimana? Dapat Pak. Dapat ya alhamdulillah. 10 Iya, juta. 10 juta. 10 juta. Iya, Alhamdulillah bersih. ya Pak ya. Iya. Jadi bisa buat bangun di tempat lain. Nah, Setidaknya ya minimal bisa nyari tempat tinggal yang baru Pak ya. bener. Siap. Berarti Iya. gimana nih Pak menurut Bapak untuk kinerja dan programnya Pak Dedi untuk menormalisasi kali PJT Bekasi ini Pak? Kalau menurut saya sangat bagus Pak. Tapi yang paling penting kuncinya yang nggak jadi banjir, kunci ada di muara Pak. Di ujungnya ya? Ujung yang kali pecahan kali lama, saluran kali Bekasi mati, itu harus dilebarin itu. Oh iya. Jadi air dari Cibel kalau banjir dari sono lari ke kanan, yang kali Sin Bekasi lari ke kiri. Oh iya. Kan sono nggak bisa lewat Pak. Oke. Makanya bertumpuk, Bekasi bisa banjir. Coba dibuka, dilebarin. Oh berarti di sana masih ada kali lagi Pak ya? Pak, kali lama itu kecil-kecil banget, jembatannya udah rendah, air nggak bisa lewat nih dari sini. Oh udah ketutup gitu ya? Udah ketutup. Nah kalau mau dibongkar itu kuncinya. Coba aja kalau itu dibongkar, menurut saya insya Allah nggak bakal banjir. Bekasi juga cepet air turun dari sini juga. Ini kebanjir kemarin sampai sepinggang Pak. Oh sini lumayan dalam ya? Rumah saya kan sebelah sana sepinggang. Oh iya. Ini Jadi rumah rumah Bapak yang gede. dibongkar? Ya, ini ya termasuk ruko keluarga saya. Oh ruko keluarga. Iya, emang udah lama sih ini. Hmm. Ya kalau memang pemerintah pakai mah ya kita mah masyarakat silakan aja. Iya, yang penting apapun hal-hal positif ya Pak ya. Iya, Oke, bener. siap. Ya termasuk bagus lah Pak Dedi untuk membangun Jawa Barat ini kayaknya orang sini juga pada seneng. Iya betul lah. Iya, Dan baru kali ini ada pembongkaran ruko itu malah disupport ya Pak ya. betul Pak. Beda. Pak dengan Bapak siapa nak? Bapak Nakim. Bapak Ya Naki. dulu mantan RT sih. Oh mantan RT. Iya, Oke. sekarang udah enggak. Oh nih Pak, ini mungkin banyak pertanyaan dari para penonton nih Pak ya. Iya. Bisanya bangun ruko di atas ini apakah dulunya dikira kali mati atau bagaimana Pak? Enggak Pak, emang tahu. Masyarakat juga tahu. Itu kalau dibongkar ya nggak apa-apa punya pemerintah. Oh iya berarti Kayak gitu. memang sudah ikhlas lah ibaratnya. Udah ikhlas. Dan Iya, memahami gitu ya. Betul. Daripada nggak dipakai dimanfaatin sama masyarakat. Oke. Siap. Emang kalau mau dipakai mah silakan aja. Oke, Nggak siap. masalah. Oke Pak, terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak. Semangat Pak. Oke. Izin ya Pak. Iya silakan. Oke teman-teman, itulah tadi keterangan dari pemilik ruko dan juga warga sekitar ya teman-teman ya. Jadi memang sebenarnya sudah mengetahui bahwa ini adalah kali, tapi jika ingin dipakai ya tidak masalah jika untuk dibongkar lagi. Dan alhamdulillahnya juga mendapat ganti kompensasi lah ibaratnya ya, bukan ganti rugi. Kalau menurut aku sih ganti kompensasi hampir semuanya yang ada di bangunan ini 10 jutaan teman-teman. Untuk satu bangunan ya. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita lihat kondisi dari drone ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita coba naik ya. Kita lihat bangunan-bangunan ini dari atas udara. Kita menggunakan drone. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai maju. Nah inilah terlihat kali PJT-nya ya teman-teman ya. Kali PJT-nya yang di sini sudah mengecil dan menyempit. Dan di sisi sebelah kiri ada bangunan-bangunan ruko. Kita terus maju teman-teman. Kita tambah kecepatan sedikit ya. Ini ada beberapa ruko ya. Jadi di sini tidak terlalu banyak, tidak seperti yang di Gabus ya teman-teman. Tapi di sini sudah mulai pada dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Dan tadi kita sudah tanya sama pemiliknya juga sudah mendapat ganti rugi teman-teman atau kompensasi sebesar 10 juta. Nah di sini sudah kedepannya udah nggak ada bangunan-bangunan nih mah. Oke, kita lihat dari menyamping teman-teman. Kita terbang menyamping. Ini kita lihat dari atas rumahnya, yang atap-atapnya ini sudah pada dibongkar semua. Dan atapnya juga masih bisa digunakan oleh pemiliknya ya. Jadi diambil sama pemiliknya untuk digunakan
Oke, kalau kita lihat ya, nih telusuran lewat bawah. Ini yang sudah rata dengan tanah, tinggal nanti untuk bawahnya mungkin menggunakan alat berat ya, atau mungkin manual oleh yang punya untuk bagian lantainya ya. Tapi kalau diperlukan menggunakan mobil beko atau alat berat beko, mungkin pakai beko nanti. Nah ini ruko-ruko atau rumah tinggal, ini rumah tinggal ya. Ini yang belum dibongkar dan sebagian juga udah hampir sebagian besar untuk di bangunan sebelah sini udah dibongkar semua teman-teman. Si bang, iya bang. Iya ini. Nah ini udah atasnya udah dibongkarin ya teman-teman ya. Kalaupun belum semuanya dibongkar, tapi sudah hampir sebagian besar sudah dibongkar oleh para pemiliknya teman-teman. Nah teman-teman, jadi nih para kreator-kreator yang ada di Gabus yang selalu mensupport kegiatannya Bapak Aing, Pak Gubernur kita Deddy Mulyadi. Pokoknya gimana bang program-program Pak Gubernur Deddy Mulyadi? Menurut saya KDM ini salah satu putra terbaik bangsa ini, menurut saya ya. Salah satunya kenapa? Karena kita bisa lihat ya, baru berapa bulan beliau sudah mengambil kebijakan yang pro rakyat. Meskipun ini pastinya tidak 100% setuju semua akan hal normalisasi kali PJT ataupun kali Gabus ya. Tapi paling tidak 80% pada setuju semua. Betul. Paling 20%-nya itu ya yang punya ruko-ruko ini yang pada protes. Tapi ya nggak mungkin bisa memuaskan 100%. Pasti ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Yang penting kemaslahatan umatnya lebih banyak, itu yang diambil daripada kemudaratan. Oke, dari Bang Alpha Channel. Di sini juga ada Bang Boy, ada Salman, ada Abeng yang sedang kelaparan. Wih, Lagi nawar itu loh. nih lagi nawar kamera. Isi, Mau ganti. Ini Bang Heru Bakmal nih. Kemarin dicariin katanya Bang Heru Iya. sama orang puncak ya. Orang puncak. Kata-kata hari ini Bang. Hari ini panas ternyata di Tambun Utara. Kita kayak beda planet. Oh iya. Iya. Terus satu kata buat Pak Deddy Mulyadi. Contoh kepala daerah yang tiada duanya, programnya selalu memihak pada rakyat, maju terus Bapak. Mantap. Ini ada Bang Botak Kuliner. Halo, Iya kan? selamat siang saudara-saudara sekalian. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, satu kata buat Pak Deddy Mulyadi. Satu kata, kerja nyata. Kerja. Dua itu ya, satu. Oh iya, sama dua. aja lah Apa ya. sih, nggak apa-apa digabung lah. Bonus. Bonus mantap. Bonus. Lanjutkan Pak. Oke. Oh ini ada Hasan nih. Tuh, Hasan tuh. Hasan. Gimana udah makan hari ini? Belum bro, Pesen tuh di warung ada tuh. masih tutup. Buka tuh, gua udah pesen gado-gado. Hai guys, minal aidin wal Gelap, faizin. gelap. Nah, Mohon maaf lahir dan batin. oke siap. Satu kata buat Pak Deddy Mulyadi. Top banget deh KDM. Mantap, Kita ya. selalu support selama menjadi Gubernur Jawa Barat. Laksanakan Kebijakan-kebijakan yang kebijakan. positifnya. Ya, Oke, sip. siap. Dan di sini juga ada banyak teman-teman lainnya ya. Beng, satu kata buat Pak Deddy. Pokoknya lanjutkan Bapak Aing, Oke. program yang top. Oke, Salman, satu kata buat Bapak Aing, Pak Deddy. Gubernur paling mantap. Gubernur paling mantap. Oke. Nah, teman-teman, jadi itulah teman-teman kita yang selama ini selalu memberikan informasi terkait normalisasi Kali Gabus dan juga Kali PJT. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah support channel Yudi Potret dan channel teman-teman lainnya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya Yudi Potret, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Pamit undur diri dan nantikan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.